Oke, jadi acyclovir itu paling banyak digunakan memang untuk infeksi akibat virus herpes simplex dan varicella zoster. Kemudian di sini turunan acyclovir yang terbaru itu ada 3. Yang pertama ada valacyclovir, kemudian ada ganciclovir dan valganciclovir. Namun di sini turunan dari acyclovir yang terbaru ini memang masih jarang sekali ditemukan di pasaran. Kemudian untuk mekanisme virus yang nomor 4, mekanisme antivirus yang nomor 4 dan nomor 5 itu biasanya dijadikan satu ya, karena memang hampir sama prosesnya, yaitu menghambat sintesis protein dari virus dan menghambat sintesis enzim dari virus, di mana enzim tersebut merupakan salah satu komponennya adalah protein. Di sini yang memiliki mekanisme kerja menghambat sintesis protein dan sintesis enzim pada virus itu contohnya saquinavir, kemudian ritonavir, dan indinavir. Di mana ketiga obat ini tersedia dalam bentuk sediaan oral dan banyak digunakan, sebagian besar digunakan untuk infeksi HIV atau penyakit AIDS ya, dimana absorpsi saquinavir dan indinavir itu sangat dipengaruhi oleh makanan. Jadi memang harus dijeda penggunaannya ketika lambung masih terisi oleh makanan. Di sini dosis saquinavir itu adalah 1000 mg atau 1 gram setiap 12 jam. Kemudian kalau ritonavir itu dosisnya 600 mg setiap 12 jam. Kemudian indinavir itu dosisnya 800 mg setiap 8 jam. Nah, biasanya dalam bentuk sediaan kombinasi untuk pasien HIV atau AIDS. Saya cerita sedikit dulu, obat untuk pasien HIV AIDS itu banyak sekali. Satu pasien itu bisa menerima 4-5 obat, dimana semakin banyak obat yang diterima itu maka peluang untuk pasien tersebut lupa meminum obat, lupa mengkonsumsi obat itu sangat besar ya. Jadi pemerintah itu akhirnya mengambil langkah dengan cara membuat sediaan yang namanya KDT atau kombinasi dosis tetap atau FDC atau Fixed Dose Combination. Jadi KDT itu adalah kombinasi beberapa obat yang ada di dalam satu tablet. Sama seperti halnya untuk pengobatan TBC. TBC itu antibiotik yang digunakan itu ada 4, tapi dia tergabung atau dijadikan satu sehingga ada di dalam satu tablet yang disebut dengan tablet KDT. Begitu juga dengan obat HIV AIDS ya, hanya satu tablet yang diminum oleh pasien dengan HIV AIDS, namun itu sudah mengandung 3 antiretrovirus. Dimana antiretrovirus itu yang paling banyak digunakan dan memang pilihan pertama untuk pengobatan HIV AIDS itu adalah kombinasi 2 NRTI atau NRTI ditambah dengan 1 NNRTI ya. Yang pertama itu kombinasi yang pertama itu biasanya contohnya zidofudin, lamivudin, dan nevirapin, atau zidofudin, lamivudin, dan efavirenz. Jadi kombinasi 2 NRTI dan NNRTI itu merupakan kombinasi yang paling efektif untuk pasien dengan AIDS. Efek samping yang sering timbul dari penggunaan saquinavir, ritonavir ataupun indinavir di sini adalah pusing, kemudian nyeri kepala karena memang dia berefek di sistem saraf pusat ya. Kemudian mengganggu juga di sistem pencernaan, bisa menyebabkan mual muntah, kemudian hilangnya nafsu makan, bisa menyebabkan terjadinya disfungsi pada liver. Disfungsi pada liver itu artinya penurunan kerja dari liver. Kemudian bisa juga menyebabkan kram perut atau nyeri perut dan menyebabkan gatal. Ini merupakan suatu reaksi alergi ya. Kemudian untuk
mekanisme kerja antivirus yang keenam itu adalah menghambat perakitan virus menjadi virus yang matang. Di sini contohnya adalah rifampin, di mana dia bekerja dengan cara menghambat perakitan partikel virus yang matur atau matang. Jadi dia bekerja pada tahap inhibisi, yaitu ketika tahapan tersebut mulai membentuk envelope dan namun sifatnya itu reversible. Dosisnya di sini adalah 600 mg per hari. Namun di sini efek sampingnya lumayan banyak ya, terutama efek samping pada sel darah. Yang pertama itu adalah trombositopenia. Trombositopenia di sini merupakan kondisi turunnya jumlah trombosit di bawah batas normal. Kemudian leukopenia. Leukopenia di sini adalah kondisi rendahnya sel darah putih di dalam tubuh ya. Karena leukopenia terdiri dari kata leukosit. Kemudian eosinofilia itu artinya tingginya jumlah sel darah putih yang melawan penyakit, yang artinya bahwa tubuh kita sedang ada sesuatu benda asing yang akan dilawan oleh leukosit, sehingga leukosit jumlahnya sangat tinggi. Kemudian ada anemia hemolitik. Anemia hemolitik itu adalah anemia yang disebabkan oleh kondisi ketika sel darah merah itu hancur sebelum waktunya, menyebabkan sel darah merah kita menjadi kadarnya rendah. Kemudian ada agranulositosis. Di sini merupakan suatu kondisi di mana sumsum tulang belakang kita itu gagal membentuk granulosit. Kemudian ada vaskulitis. Di sini vaskulitis itu merupakan peradangan pada pembuluh darah yang menyebabkan perubahan pada dinding pembuluh darah kita. Bisa menjadi pembuluh darah kita vasodilatasi ataupun vasokonstriksi. Kemudian di sini ada kondisi yang lebih parah lagi, yaitu nefritis interstisial akut, yang artinya bahwa terjadi infeksi yang menyebabkan peradangan dan pembekakan pada ginjal. Kemudian shock septic. Shock septic itu merupakan suatu kondisi kegawat daruratan yang disebabkan oleh kondisi sepsis, yaitu terjadinya peradangan atau infeksi di dalam darah. Kemudian ada juga kondisi hepatotoksik, yaitu penurunan fungsi liver atau terganggunya kerja dari hepar kita atau liver kita. Kemudian di sini cara kerja yang ketujuh itu adalah menghambat viral release. Contohnya di sini adalah oseltamivir dan zanamivir, di mana cara kerjanya adalah di mana oseltamivir dan zanamivir ini merupakan neuroaminidase inhibitor yang menghambat penetrasi virus ke permukaan sel inangnya. Jadi ketika virus itu mau menempel di sel inangnya dihambat oleh adanya oseltamivir dan zanamivir. Indikasi kedua obat ini adalah untuk influenza tipe A dan tipe B, di mana dosisnya kalau oseltamivir itu 75 mg setiap 12 jam secara oral ya. Kemudian zanamivir itu diberikan secara inhalasi dengan dosis 10 mg setiap 12 jam. Nah, zanamivir ini merupakan obat untuk mengatasi sekaligus mencegah influenza yang memang sediaannya dalam bentuk obat hirup atau inhaler dengan dosis bubuk ya, bentuknya adalah powder dengan kekuatan sediaannya 5 mg. Nah, efek sampingnya di sini adalah menyebabkan gangguan pada saluran pernafasan dan gangguan pada saluran pencernaan. Kemudian mekanisme kerja yang ke-8 yaitu dengan menstimulasi sistem imun host atau sistem imun sel inang atau yang disebut dengan imunomodulator. Di sini contohnya adalah interferon. Jadi interferon itu terdiri dari interferon alfa, gamma, dan alfa, beta, dan gamma. Di mana interferon ini merupakan suatu sitokin yang berefek sebagai antivirus, berefek sebagai imunomodulator, dan antiproliferatif. Nah, interferon juga merupakan sediaan rekombinan yang digunakan secara klinis, di mana interferon ini biasanya dikembangkan dari DNA makhluk hidup, sehingga disebut dengan rekombinan ya.
Cara kerjanya bagaimana? Dia dapat menghambat proses uncoating, kemudian RNA transcription, sintesis protein, dan assembly virus. Nah, indikasinya yang terutama untuk infeksi hepatitis virus dan infeksi papilloma virus. Dosisnya di sini 5-10 juta unit per hari. Jadi bentuk sediaannya itu cairan ya, dan cara penggunaannya adalah disuntikkan dan memang sangat mahal. Satu kali penyuntikan itu bisa lebih dari 1 juta ke atas harganya. Kemudian efek sampingnya di sini adalah sindrom mirip influenza dengan gejala ya hidung tersumbat, gejala utamanya, namun bukan influenza ya. Kemudian ada mielosupresi. Nah, mielosupresi itu artinya penurunan sel darah merah, sel darah putih, trombosit dan leukosit. Jadi sumsum tulang kita itu ditekan kerjanya sehingga tidak dapat memproduksi sel-sel darah. Kemudian ada neurotoksik, toksik terhadap neuron atau sel saraf kita, dan gangguan sistem imun atau gangguan autoimun. Kemudian di sini tujuan terapi dari antivirus tersebut itu ada kurang lebih 3. Yang pertama, menurunkan tingkat keparahan penyakit dan komplikasinya. Yang kedua, menurunkan kecepatan transmisi virus, terutama pada pasien dengan infeksi virus yang kronik. Kemudian yang ketiga, mencegah kerusakan organ-organ visceral atau organ vital, terutama hati, kemudian paru-paru, saluran pencernaan, dan sistem saraf pusat. Berikut adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan antivirus. Kurang lebih ada 5 hal. Yang pertama, lama terapinya. Kita harus mempertimbangkan semakin lama pasien ini mendapatkan terapi antivirus, maka semakin besar kemungkinan efek samping yang akan dialaminya. Karena memang antivirus yang digunakan itu rata-rata memiliki efek samping yang cukup bermakna pada organ-organ vital. Kemudian yang kedua, apakah pemberiannya tunggal dan kombinasi, kita harus pertimbangkan juga. Kemudian yang ketiga, kita harus pertimbangkan nilai leukositnya ya. Nilai leukositnya ini maksudnya itu terkait dengan leukosit darah kita ya. Jadi penggunaan antivirus itu harus dibarengi dengan cek rutin sel-sel di darah kita ya, atau cek darah rutin setiap 1-2 minggu sekali. Kemudian interaksi obat kita harus pertimbangkan, di mana antivirus tersebut sangat besar potensinya berinteraksi dengan obat lain. Dan yang paling penting di sini adalah kemungkinan terjadinya resistensi. Karena semakin lama antivirus tersebut digunakan, maka semakin besar juga kemungkinan virus tersebut resisten terhadap antivirus yang digunakan. Beda halnya dengan infeksi virus yang memang sifatnya menahun ya, seperti HIV/AIDS. Nah, ini adalah keterbatasan penggunaan antivirus. Yang pertama itu memang antivirus tidak mampu sepenuhnya memberantas virus, karena virus itu sifatnya sangat mudah bermutasi, beda dengan bakteri. Virus itu memang ukurannya sangat kecil dan memang sangat cerdas, artinya sangat mudah bermutasi. Jadi kadang dia pintar mengelabui si antivirusnya. Kemudian yang kedua, jenis virus yang resisten itu sangat sering muncul karena tadi virusnya itu sangat mudah bermutasi ya. Kemudian yang ketiga, penularan virus melalui perilaku yang berisiko terus terjadi. Contohnya penularan HIV. Seperti yang kita ketahui ya, penularan HIV itu terjadi terjadi karena perilaku yang memang sangat negatif ya, dan itu semakin banyak terjadi terutama di kalangan anak-anak muda, sehingga memang penularan HIV ini belum bisa dikendalikan. Kemudian yang terakhir, efek samping jangka pendek akibat penggunaan atau pengobatan sangat sering terjadi. Memang antivirus ini sangat besar ya potensinya menimbulkan efek samping walaupun kita gunakan dalam jangka yang pendek. Oke, sekian materi antivirus dari saya. Semoga mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.